Kemudian nasihat berikutnya untuk menjadi waliullah apa? Juhud. Udah berapa dah? Pertama tobat, kedua qanaah, tiga juhud. Apa itu juhud? Juhud itu menurut bahasa mah tidak suka atau benci. Jadi kalau seseorang itu juhud di dunia, tidak suka dunia. Gini, meninggalkan sesuatu yang disukai, yang ditinggalkan itu yang biasanya disukai, pakaian, makanan. Kalau batu, tanah gimana? Disukai nggak dikonsumsi? Hah? Orang suka makan batu nggak? Tanah. Kang Pajar mah juhud tidak naon, tidak batu jeung tanah. Buktinya apa? Tara makan batu, tara makan tanah. Heuda eta mah tara biasana disukai. Ya. Bukan juhud itu mah. Itu arti juhud menurut bahasa. Jadi arti juhud menurut bahasa apa tadi? Tidak suka. Ya. Tidak suka itu apa? Benci. Tidak suka itu apa? Berpaling. Berpaling. Ya, tidak menoleh. Misalnya ditawarin kopi, nah itu disebut apa? Juhud. Ya, karena kopi itu biasanya disukai, tapi dia nggak suka. Itu disebut juhud menurut bahasa. Nah, juhud ini kalau menurut istilah apa? Nah ini yang disebut istilah. Di antaranya apa yang disampaikan oleh musannif. Wajhad wajapakdu ala kotikol bika bil malila takdir lahu tilka aqola. Apa katanya? Wajhad juhudlah. Artinya juhud itu pakdu ala kotikol bika. Juhud itu tidak ada keterpautan hatimu bil mali dengan harta. Jadi pakdu ala kotil kolbi bil mal. La takdir tilka bukan berarti Anda tidak punya harta. Paham nggak? Awas nih. Ini menurut satu versi. Menurut Syekh Jainuddin Al-Malibari dan Syekh Satu Ad-Dimyati mengatakan juhud itu tidak terpaut hati, bukan berarti tidak memiliki. Kenapa? Karena kalau juhud diartikan tidak memiliki harta, bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Yang mana Nabi Sulaiman itu konon 2/3 dunia ini adalah miliknya. Ya, ngerti ya? Ya, bagaimana Nabi Sulaiman? Kalau juhud itu tidak memiliki dunia, juhud itu tetap memiliki dunia, tapi dunianya tidak sampai ke dalam hati, hanya sampai di kantong saja. Ya, awas. Jadi ini juhud menurut musannif. Jadi bukan berarti tidak punya harta, namun tidak ada keterpautan hati dengan harta. Dengan demikian orang kaya bisa juhud nggak? Bisa juhud nggak? Bisa. Orang kaya bisa jadi waliullah nggak? Oh bisa. Kenapa tidak? Nabi Sulaiman tuh kaya raya, bisa menjadi nabi, menjadi rasul. Berarti kita pun orang kaya bisa menjadi kekasih Allah. Kalau menjadi rasul mustahil ya. Tapi untuk menjadi waliullah bisa. Banyak wali-waliullah yang kaya raya. Tapi justru dengan kekayaannya dia menjadi apa? Menjadi wali. Ya. Itu. Ya. Itu menurut pendapat siapa? Pendapat Syekh Jainuddin Al-Malibari. Ada lagi pendapat yang lain mengatakan bahwa judi itu istisgorud dunia, kecil kepada dunia. Ada lagi pendapat Imam Sufyan Tsauri, al-judu di dunia qasrul amal. Juhud di dunia itu adalah qasrul amal, pendek angan-angan. Ada lagi juhud menurut Syekh Abdul Jalil. Ini juhud menurut Syekh Abdul Jalil. Ditanya oleh santrinya, ya, mursyid torekoh dari Tulung Agung, Kiai, Mbah Yai, Romo Yai, saya pengen tahu apa tuh? Apa sih juhud itu? Apa juhud itu? Dia menyuruh santrinya, gini,
lihat bak mandi yang dipakai kamu dan teman-temanmu, ada airnya enggak? Datang aja, enggak ada Kiai sama sekali. Ada sih, cuma seperempat. Kamu isi ya, kamu isi ya penuh, kemudian kamu pakai mandi. Setelah mandi kamu datang di sini, diisilah, diisi penuh. Setelah itu udah mandi datang, Kiai saya mau melanjutkan kembali pertanyaan tadi, apa itu juhud? Kiai nanya lagi, kamu udah belum melaksanakan perintahku? Oh udah, diisi penuh baknya. Iya, seperti bak santri putra yang dulu kamu mau pakai shower kos di hotel. Terus itu teh diisi penuh, dipakai Kiai. Habis semuanya enggak ada yang tersisa buat temenmu kan? Ya itu juhud. Jadi juhud itu begitu, berusaha mencari sebanyak-banyaknya, sebagian dikonsumsi oleh dirinya, sebagian lain dikonsumsi oleh orang lain. Itu juhud ya. Itu Abi punya istilah, datang tidak membawa senang, pergi tidak meninggalkan sedih. Juhud sendal leungit, alhamdulillah biasa itu berubah, tenang burudah. Nah kalau menurut Minhajul Abidin ada lagi juhud itu apa? Satu, adami tolabil mafkud, definisinya tidak mencari yang tiada, yang sudah pergi, yang tidak ada nggak dicari. Dah punya HP, punya baju, punya uang, hilang, dah nggak dicari. Itu juhud. Jadi nggak cinta. Kalau cinta mah kan dicari. Misalnya, kemana Pak? Lagi nyari anak, tandanya dia cinta sama anak. Pak, gini biasa-biasa Pak, gini lah, antep lah, anaknya nggak dicari. Nah berarti nggak cinta sama anaknya. Istrinya, ada temen Kiai ke pasar Karawang, naik Vespa. Begitu nu diasupkeun teh di luhur teh barang heula, disangkana mah istrina balik we ka dieu. Barang datang teh, oh ka mana pamajikan aing teh diteang deui, geus antep cicing ieu. Alakan nah anak tuh si mama ketika di pasar teangan jika itu. Lamun kesana tuh balik deui ka ditu gitu. Satu itu tarku tolabil mafkud, yang tidak ada nggak dicari. Yang kedua, juhud menurut Imam Ghazali apa? Taprikul jam'i, memisahkan yang terkumpul. Nu kumpul nu aya di bisa, aing karesep lah. Ayo bagi-bagikan nu aya. Nu eueuh yang nggak ada nggak dicari, yang ada justru dibuang ataupun dibagikan. Jadi kesimpulan juhud itu diantaranya makna yang Abi peroleh dari sekian judul makna judul dari beberapa, tidak senang ketika datang, tidak sedih ketika pergi. Jadi ketika datang biasa, ketika pergi biasa. Misalnya kira-kira di sini, Kang Geri ya, ada yang naksir, alhamdulillah gitu. Biasa ya, salam ya, yuk ya kita jalan bersama ya, ayo gitu. Biasa Kang Geri mah gitu aja, kita putus aja ya nggak apa-apa. Itu juga contohnya. Jadi ketika ditawarin ayo ya diputuskan, biasa tuh cerik tuh. Tak Geri teh naon? Juhud dina naon? Dina awewe. Juhud dina harta, juhud dina tahta gitu. Nyari kerja, dapat kerja ya, panggil alhamdulillah, karak 2-3 hari SP3 PHK, biasa kayak gitu. Terus sedih, itu ngalamun, ngahuleng, ditanya ku batur teh, jar, gitu, eta tuh juhud gitu teh. Ya udah, sekarang jadi juhud tuh apa? Meninggalkan keterpautan hati. Bagaimana meninggalkan keterpautan hati? Itu tadi, datang tidak riang gembira,
pergi tidak sedih tak eta. Jadi harta tetap sebanyak mungkin dikumpulkan, ya.